Baik, kita lanjutkan pada materi akibat kebebasan stokastik. Dalil 7.4. Akibat pertama kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka ekspektasi dari XY sama dengan ekspektasi dari X kali ekspektasi dari Y. Nah, kita akan membuktikannya. Kita anggap bahwa X dan Y merupakan dua peubah acak yang kontinu, sehingga dia itu memiliki fungsi densitas gabungan, yaitu fx, y. Oleh karena itu, maka kita dapatkan bahwa ekspektasi dari X dan Y sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, XY kali fx, y dx dy. Nah, di dalam definisi saling bebas, itu fxy dikatakan saling bebas jika sama dengan f1x dikali f2y. Oleh karena itu, maka ekspektasi dari X dan Y didapatkan dengan mengganti fxy menjadi f1x kali f2y, sehingga integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, xy dikali f1x dikali f2y dx dy. Nah, karena ini merupakan integral lipat 2 dengan dua peubah, maka kita dapat uraikan menjadi dalam kurung integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga x dikali f1x dx dikali dalam kurung integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga y dikali f2y dy. Nah, coba kita perhatikan. Di dalam kurung pertama itu merupakan ekspektasi X dan kurung kedua itu merupakan ekspektasi Y. Nah, dari itu kita dapat tuliskan bahwa ekspektasi dari X Y sama dengan ekspektasi X kali ekspektasi Y, sehingga terbukti. Selanjutnya yaitu dalil 7.5. Akibat kedua kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka ekspektasi UX dikali VY atau ekspektasi dari fungsi peubah acak X dikali fungsi peubah acak Y sama dengan ekspektasi dari fungsi peubah acak X dikali ekspektasi dari fungsi peubah acak Y. Nah, untuk pembuktiannya itu sama dengan pembuktian dalil 7.4. Itu hampir sama, cuma di sini beda dikit. Oke, kita anggap bahwa X dan Y merupakan fungsi dua peubah acak kontinu, sehingga dia itu memiliki fungsi densitas gabungan, yaitu fx, y. Dari itu maka didapatkan ekspektasi UX kali VY sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, UX kali VY dikali fx, y dx dy. Nah, dari situ kita kan sebelumnya sudah diajari materi saling bebas, yaitu fxy sama dengan f1x kali f2y, sehingga kita dapatkan untuk ekspektasi dari UX kali VY itu sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, UX kali VY dikali f1x dikali f2y dx dy. Sama dengan contoh pembuktian 7.4. Nah, karena ini merupakan integral dua peubah, maka kita dapat jabarkan atau kita dapat pisahkan menjadi dalam kurung integral negatif tak hingga sampai tak hingga UX kali f1x dx dikali dalam kurung integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga VY kali f2y dy. Nah, dari situ kita lihat integral yang pertama itu yaitu integral negatif tak hingga sampai tak hingga UX f1x dx itu kan sama dengan ekspektasi dari fungsi peubah X. Sedangkan
Yang Y itu merupakan fungsi ekspektasi fungsi peubah acak Y. Dari itu maka terbukti bahwa ekspektasi dari UX kali VY sama dengan ekspektasi UX kali ekspektasi VY. Lanjut pada dalil 7.6, akibat ketiga kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka fungsi pembangkit momen dari T1, T2 sama dengan fungsi pembangkit momen dari T1 dikali fungsi pembangkit momen dari T2. Untuk pembuktiannya, itu sama persis dengan pembuktian definisi atau dalil 7.4 dan dalil 7.5. Itu sama persis, tapi saya ulangi secara ringkas saja. Kita anggap lagi-lagi X dan Y itu kontinu sehingga didapatkan fungsi densitas gabungan, yaitu Fx, Y. Sehingga berdasarkan definisi dari fungsi pembangkit momen gabungan kontinu, maka didapatkan fungsi pembangkit momen dari T1, T2 sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, E pangkat T1X ditambah T2Y dikali F dalam kurung S, Y dx dy. Nah, karena Fxy itu merupakan saling bebas, maka Fxy sama dengan F1x dikali F2y, sehingga fungsi pembangkit momen dari T1 dan T2 itu sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, E pangkat T1 ditambah T2Y, T1X ditambah T2Y dikali F1X dikali F2Y dx dy. Nah, kita bisa uraikan menjadi dalam kurung integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat T1X dikali F1X dx. Ini sama dengan fungsi pembangkit momen dari T1 kan. Nah, dikali dalam kurung integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat T2Y dikali F2Y dy. Nah, ini sama dengan fungsi pembangkit momen dari T2. Nah, karena hal itu maka fungsi pembangkit momen dari T1, T2 itu sama dengan fungsi pembangkit momen dari T1 dikali fungsi pembangkit momen dari T2. Jadi terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Launa Fakri, NIM T 2018-7035 akan melanjutkan materi tentang akibat kebebasan stokastik, yaitu dalil 7.7, yaitu akibat keempat kebebasan stokastik, yaitu berbunyi, jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka kovarian X, Y sama dengan 0. Dan mari kita buktikan. Berdasarkan perumusan kovarians dari X dan Y, maka kovarians X, Y sama dengan ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Karena X dan Y saling bebas, maka ekspektasi XY sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, ini sudah dijelaskan pada pemateri ketiga pada dalil 7.4, sehingga diperoleh kovarian X, Y sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Kovarian X, Y sama dengan 0. Maka terbukti bahwasanya jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka kovarian X, Y sama dengan 0. Kemudian lanjut ke dalil 7.8, akibat kelima dari kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka Rho sama dengan 0. Bukti, berdasarkan perumusan koefisien korelasi dari X dan Y, maka Rho sama dengan kovarian X, Y dibagi akar
var X dikali var Y. Karena X dan Y saling bebas, maka kovarian X, Y sama dengan 0. Sudah saya jelaskan di dalil 7.7, sehingga rho sama dengan 0. Dan dalam hal ini, hubungan antara kebebasan stokastik dua peubah acak dan koefisien korelasinya rho sama dengan 0 adalah 1. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka rho sama dengan 0. Kedua, jika rho sama dengan 0, maka X dan Y adalah dua peubah acak yang belum tentu saling bebas. Lanjut, dalil 7.9, akibat keenam kebebasan stokastik. Dalil 7.9, jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka mu aksen RS sama dengan mu aksen R dikali mu aksen S. Bukti, kita akan membuktikannya berdasarkan peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas gabungan dari X dan Y di X, Y adalah Fx, Y. Berdasarkan perumusan perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S dari peubah acak kontinu, maka diperoleh mu aksen RS sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga, integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R, Y pangkat S dikali F dalam kurung X, Y dx dy. Karena X dan Y saling bebas, maka F dalam kurung X, Y sama dengan F1 dalam kurung X dikali F2 dalam kurung Y. Sehingga mu aksen RS sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga, integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R, Y pangkat S dikali F1 dalam kurung X dikali F2 dalam kurung Y dx dy sama dengan dalam kurung integral negatif tak hingga sampai tak hingga X pangkat R dikali F1 dalam kurung X dx dikali dalam kurung integral negatif tak hingga sampai tak hingga Y pangkat S dikali F2 dalam kurung Y dy. Maka hasilnya mu aksen RS sama dengan mu aksen R dikali mu aksen S. Demikian penjelasan tentang akibat kebebasan stokastik. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan contoh soal yang akan dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih. Lanjut pada contoh 7.19. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk fungsi Fx, Y sama dengan E pangkat min X min Y untuk X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 sama dengan 0 untuk X dan Y lainnya. Pertanyaannya, apakah X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas? Nah, untuk membuktikan X dan Y dua peubah acak yang saling bebas, maka harus menggunakan rumus Fx, Y sama dengan F1x dikali F2y. Di sini karena Fx, Y-nya sudah diketahui, yaitu sama dengan E pangkat min X min Y, maka kita harus cari F1x dan F1y. Pertama kita cari F1x. Fungsi densitas marginal dari X adalah integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dy. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 Fx, Y dy ditambah integral dari 0 sampai tak hingga Fx, Y dy. Sama dengan 0 ditambah integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min X min Y dy. 0 kita keluarkan E min X nya, 0 ditambah E min X dikali. Nah, di sini karena integralnya tidak terbatas, maka kita menggunakan bentuk limit, yaitu limit B mendekati tak hingga. Maka integralnya dari 0 sampai B E pangkat min Y dy.
E pangkat min X dikali limit B mendekati tak hingga dalam kurung E min E pangkat min Y. Untuk batas atasnya B, batas bawahnya itu Y sama dengan 0. Nah, kita masukkan batas atasnya terlebih dahulu. Berarti min E pangkat min B. Untuk kita masukkan B mendekati tak hingga, maka sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan 0, maka min E pangkat 0. Jadi min E pangkat 0 sama dengan min 1. Sehingga 0 dikurangi min 1 sama dengan 1. Jadi F1X sama dengan E pangkat min X dikali 1 sama dengan E pangkat min X. Lanjut mencari fungsi densitas marginal dari Y, sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dx. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 Fx, Y dx ditambah integral dari 0 sampai tak hingga Fx, Y dx. Sama dengan Fx, Y 0 berarti sama dengan 0 ditambah integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min X min Y dx. Sama dengan 0 ditambah X min Y nya dikeluarkan karena yang diintegralkan adalah X. Limit B mendekati tak hingga, ini sama seperti keterangan yang tadi. Integral dari 0 sampai B E pangkat min X dx. Maka diintegralkan menjadi E pangkat min Y. Limit B mendekati tak hingga dalam kurung min E pangkat min X. Untuk batas atasnya B, batas bawahnya X sama dengan 0. Sama dengan E pangkat min Y 0 dikurangi min 1 sama dengan 1. Jadi E pangkat min Y dikali 1 sama dengan E pangkat min Y. Jadi F2Y itu sama dengan E pangkat min Y. Jadi F1Y dikali F2Y itu sama dengan E pangkat min X dikali E pangkat min Y. Itu sama dengan E pangkat min X min Y. Jadi terbukti bahwa Fx, Y sama dengan F1X dikali F2Y. Akibatnya X dan Y adalah dua poba acak yang saling bebas, terbukti. Lanjut pada contoh B. Jika X dan Y saling bebas, maka perlihatkan bahwa ekspektasi XY sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Pertama kita cari ekspektasi XY. Itu sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga XY kali fungsi X, Y dx dy. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0, karena batasnya sampai 0. Integral dari negatif tak hingga sampai 0 XY kali F X, Y dx dy ditambah integral dari 0 sampai tak hingga, integral dari 0 sampai tak hingga XY kali F X, Y dx dy. Kita ganti Fx, Y nya sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0, integral negatif tak hingga sampai 0 XY kali 0 dx dy ditambah integral dari 0 sampai tak hingga, integral dari 0 sampai tak hingga XY dikali E pangkat min X min Y dy dx dy. Maka didapatkan 0 ditambah integral 0 sampai tak hingga Y, kita keluarkan E pangkat min Y nya. Jadi Y kali E pangkat min Y
Karena ini merupakan integral dari 0 sampai tak hingga, maka menggunakan bentuk limit. Jadi dalam kurung, limit B mendekati tak hingga, integral 0 sampai B untuk X kali E pangkat min X dx dy. Nah, di dalam kurung yaitu limit B mendekati tak hingga, integral 0 sampai B, integral 0 sampai B, X kali E pangkat min X dx, itu diintegralkan menggunakan integral parsial, maka didapatkan ekspektasi XY sama dengan integral 0 sampai tak hingga Y kali E pangkat min Y. Dalam kurung, limit B mendekati tak hingga, dalam kurung min B dikali E pangkat min B dikurangi E pangkat min B ditambah 1, tutup kurung, dy. Nah, min B kali E pangkat min B itu sama dengan 0, min E kali pangkat min B itu sama dengan 0. Jadi 0 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi limit B kita kerjakan yang Y-nya sama dengan pengerjaan yang X tadi, sehingga menjadi limit B mendekati tak hingga untuk integral 0 sampai B Y dikali E pangkat min Y dy. Jadi diperoleh ekspektasi XY sama dengan limit B mendekati tak hingga dalam kurung min B kali E pangkat min B dikurangi E pangkat min B ditambah 1 sama dengan 1. Karena min B kali E min B itu sama dengan 0, min E kali F di pangkat min B sama dengan 0. Lalu kita cari ekspektasi X-nya. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga X kali F1X dx. Sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 X kali F1X dx ditambah integral dari 0 sampai tak hingga X dikali F1X dx sama dengan 0 ditambah integral dari 0 sampai tak hingga X kali E pangkat min X dx sama dengan limit B mendekati tak hingga, sama karena itu sama-sama bentuknya integral yang tak hingga, maka dijadikan bentuk limit. Limit B mendekati tak hingga, integral dari 0 sampai B untuk X dikali E pangkat min X dx. Dengan pengerjaan integral parsial juga, kita mendapatkan E pangkat X sama dengan limit B mendekati tak hingga min B kali E pangkat min B min E ke pangkat min B ditambah 1 sama dengan 1. Ya, karena min B kali E min B sama dengan 0, min E kali min B itu sama dengan 0. Jadi sama dengan 1. Kita cari ekspektasi Y-nya, yaitu sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga Y kali F2Y dy sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 Y kali F2Y dy ditambah integral dari 0 sampai tak hingga Y kali F2Y dy. Jadi didapatkan 0 ditambah limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B Y kali E pangkat min Y dy. Diintegralkan dulu, maka hasilnya ekspektasi Y sama dengan limit dalam kurung min B, limit B mendekati tak hingga min B kali E pangkat min B negatif E pangkat min B ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga ekspektasi X ditambah dikali ekspektasi Y sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh bahwa ekspektasi XY itu sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y terbukti. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian untuk poin B yang kedua.
Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen gabungan kontinu, maka M dalam kurung T1, T2 sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga integral negatif tak hingga sampai tak hingga E pangkat T1X ditambah T2Y dikali F dalam kurung X, Y dx dy sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 integral negatif tak hingga sampai 0 E pangkat T1X ditambah T2Y dikali F dalam kurung X, Y dx dy ditambah integral 0 sampai tak hingga integral 0 sampai tak hingga E pangkat T1X ditambah T2Y dikali F dalam kurung X, Y dx dy sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 integral negatif tak hingga sampai 0 E pangkat T1X ditambah T2Y dikali 0 dx dy ditambah integral 0 sampai tak hingga integral 0 sampai tak hingga E di pangkat T1X ditambah T2Y dikali E pangkat negatif X negatif Y dx dy sama dengan 0 ditambah integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif 1 min T2Y dalam kurung limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai B E pangkat negatif 1 min T1X dx tutup kurung dy sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif 1 min T2Y buka kurung kurawal limit B mendekati tak hingga buka kurung negatif 1 per 1 min T1 dikali E pangkat negatif 1 min T1X tutup kurung kurawal dy sama dengan 1 per 1 min T1 integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif T min T2Y buka kurung kurawal limit B mendekati tak hingga buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif 1 min T1 B tutup kurung kurawal dy sama dengan 1 per 1 min T1 limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif T dikurangi T2Y dikali dalam kurung 1 dikurangi 0 dy maka sama dengan 1 per 1 min T1 limit B mendekati tak hingga buka kurung negatif 1 per 1 min T2 E pangkat negatif 1 min T2Y dengan batasan atas B dan batasan bawah Y sama dengan 0 tutup kurung sama dengan buka kurung 1 per 1 min T1 tutup kurung dikali 1 buka kurung 1 ditambah 1 min T2 tutup kurung limit B mendekati tak hingga buka kurung 1 dikurangi E pangkat negatif 1 min T2B tutup kurung sama dengan 1 per buka kurung 1 min T1 tutup kurung dikali 1 min T2 tutup kurung dikali 1 dikurangi 0 maka hasil akhirnya adalah M buka kurung T1, T2 tutup kurung sama dengan 1 per buka kurung 1 min T1 dikali buka kurung 1 min T2 untuk T1 kurang dari 1 dan T2 kurang dari 1. Kemudian diperoleh fungsi pembangkit momen gabungan marginal dari X adalah
MX T1 sama dengan M dalam kurung T1,0 sama dengan 1/1 dikurangi T1 untuk T1 kurang dari 1. Nah, kemudian untuk fungsi pembangkit momen gabungan marginal dari Y adalah MY T2 sama dengan M dalam kurung 0,T2 sama dengan 1/1 min T2 untuk T2 kurang dari 1. Jadi, MX dalam kurung T1 dikali MY dalam kurung T2 sama dengan 1 dalam kurung 1 min T1 dikali 1 min T2. Ternyata terbukti bahwasanya M dalam kurung T1, T2 sama dengan MX T1 dikali MY T2. Terima kasih dan sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi.